Kita sebagai komunitas Gelora merayakan hari ulang tahun kita bersama yang ketiga. Tepuk tangan untuk Gelora. Ulang tahun yang ketiga itu berarti pun anak-anak yang ketiga itu Anda bisa membayangkan berarti masih lucu, masih imut-imut ya. Kayak ngomong moderatornya. Ulang tahun yang ketiga ya. Dan juga dalam kesempatan ini pula kemarin dan kita rayakan pada hari ini, kita berdoa selamat ulang tahun kepada Oma Anastasia Widayati yang ke-80. Tepuk tangan. Wid yang berulang tahun ke-80, kita syukuri juga dalam kesempatan Ekaristi pada pagi hari ini. Maka dalam kesempatan ini Mami Tin sudah punya saingan 80 juga. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudariku terkasih, kita bersyukuri semua anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Rahmat kebangkitan ini semoga bisa menjadi rasa syukur dan ucapan terima kasih kita kepada keluarga dan juga kepada Tuhan sendiri. Oleh karena itu mari kita awali Ekaristi kita. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas rahmat kebangkitan misteri Paskah yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri pula dalam Ekaristi pagi ini untuk ulang tahun Gelora yang ketiga. Semoga komunitas ini boleh menjadi tempat kuasa rohani, sekolah kehidupan yang sungguh mencerahkan iman kami kepadamu. Bersama dengan itu pula kami mensyukuri untuk Kemawid yang merayakan hari ulang tahunnya ke-80. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat kesehatan yang baik, kegembiraan, damai dan sukacita di dalam hidupnya, agar ia pun juga boleh bertumbuh di dalam iman, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi kami yang hadir di sini, Oma dan Opa sekalian, semoga selalu dalam lindungan naungan kasih-Mu, dan semoga cahaya lilin Paskah sungguh menguatkan hidup kami menjadi terang bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Mari kita bertekun dalam firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah tetap membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi.
kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu akan menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal itu. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi tengah jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dan antara saudara-saudaramu seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapati bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dan dengan pemimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa buatan tanganmu. Segala-segalanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu yang memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Sebelum saya memulai permenungan saya ingin menyapa terlebih dahulu 3 cowok perkasa. Pak Edi, selamat datang. Pak Marwoto dan Pak Heru. Coba boleh Bapak berdiri. Inilah 3 cowok perkasa kita ya, yang nanti akan berketoprak ria. Ini ada backgroundnya ini ya. Nah, jadi temanya ini ketoprakan kita pada hari ini ya. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, tadi ketika saya membacakan kalimat ini bagi saya sangat menarik sekali. Yesus mengatakan ketika sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka tadi bukan sebuah kebetulan, ketika kalimat ini saya bacakan, ada telepon masuk di Mamitin. Lalu Mamitin kebingungan, ini telepon dari siapa? Jadi ini merupakan, semoga kalimatnya di situ damai sejahtera dari Tuhan Yesus ya, bukan dari tukang siomay yang lagi nunggu di sana ya, tapi dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita sama-sama sudah merayakan Paskah. Dan sekarang masih dalam oktav Paskah. Oktav Paskahnya panjang sampai Minggu Paskah yang ke-7. 7 minggu. Dan Yesus dalam kesempatan hari-hari ini akan menjumpai para muridnya, mengingatkan kembali tentang siapa Yesus. Maka tadi dalam salah satu kisahnya, Yesus berada di tengah-tengah mereka, lalu mewartakan kalimat pertama yang disampaikan adalah damai sejahtera bagi kamu. Tadi pagi saya juga misa dan saya mengatakan salah satu ciri orang yang sudah bangkit bersama dengan Yesus, yang sudah merayakan Paskah, salah satu cirinya adalah merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak hanya diukur dalam konteks kita punya materi yang banyak. Ada pribadi-pribadi tertentu yang punya materi banyak, yang juga bisa mengalami hidupnya tidak damai sejahtera. Apalagi nggak punya materi. Ya, jadi materi itu tidak satu-satunya. Ya. Tetapi kehadiran oma-opa sekalian yang ada di sini, saling meneguhkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Oma dan opa saling kedip-kedip mata gitu ya. Itu saling memberikan damai sejahtera. Yang tertawa berarti cocok ya kan? Gitu ya. Nggak usah ditunjukkan supaya saya nggak tahu ya. Omanya memang lebih banyak di sini daripada opanya. Tapi ya nggak apa-apa. Terpujilah kita yang laki-laki di antara wanita. Terima kasih atas dayang-dayang yang sudah hadir di sini. Maka kehadiran yang sangat sederhana, kehadiran kita ditanya,
Apakah kehadiran kita ini membawa damai sejahtera? Apa nambahin masalah? Nah, mestinya kita bertanya dalam hati kita. Kalau kita mengalami sukacita kebangkitan, harapannya kita mau belajar, sungguh-sungguh hati kita berkobar-kobar, sebagaimana para murid yang ketemu dengan Yesus yang sangat kagum, sangat heran, dan akhirnya kita membagikan sukacita damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Yesus yang menjadi teladan Paskah sendiri yang sudah hadir memberikan damai sejahtera. Maka ditanya di sana sebagai pengingat kehadiran Yesus, salah satu lambangnya adalah, adakah padamu makanan di sini? Pasti yang bagian barisan sebelah kanan saya ini nggak konsentrasi. Karena ada nasi kuning di sana. Maka silakan nanti bertanya di dalam hati kita ya. Makanan itu konteksnya bukan hanya sekedar yang makanan. Sebenarnya dalam terjemahan yang lain mau mengatakan bahwa adakah aku di dalam hatimu? Adakah aku Yesus ini yang sudah bangkit menebus engkau sekalian ada di dalam hati kita? Atau jangan-jangan ya perayaan Paskah lewat begitu saja, ramai, padat gitu ya, tapi selesai. Gak ada sesuatu yang membekas. Jangankan merasakan, membekas saja mungkin enggak gitu ya. Paskah lewat, selesai. Tetapi mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini, saya yakin 25 Maret itu dipilih dalam konteks ulang tahun Gelora. Para pendiri-pendiri yang senior-senior citizen ini ya, seperti Mami Tim ya. Lalu juga pada waktu itu ada Pak Marwonto, Pak Edi, lalu juga ditambah dengan Pak Andi, dan sekarang dengan Pak Heri. Pasti meyakini betul bahwa di sana adalah kabar sukacita. Maka 25 Maret itu adalah kabar sukacita yang menyiapkan kita sebagai persiapan menjelang Paskah. Maka kabar sukacita kehadiran Gelora yang adalah sekolah kehidupan wasa rohani bagi kita, sungguh-sungguh juga memberikan formasi. Ini adalah tempat formasi kita bersama. Pembentukan formasi itu kita belajar itu kan tidak pernah mengenal usia. Mulai dari kita brojol sampai nanti kita wafat, ya semuanya adalah proses kita belajar. Maka kita tempatkan Gelora ini sebagai tempat kita belajar. Maka salah satu ciri yang ingin saya tekankan kembali adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menjadikan tempat ini tempat orang bisa merasakan damai. Gak uring-uringan, ngambek-ngambekan gitu ya, iri-irian, gak ada. Ini adalah surga kedua, merasakan damai sejahtera. Ya di tempat ini, oma-opa di rumah berjuang dan lain sebagainya, menimba inspirasi di tempat ini. Pulang harapannya bisa membawa inspirasi rohani ini di dalam keluarga masing-masing. Jangan lalu di sininya oke, pulang ke rumah balik lagi. Maka tadi saya mengatakan di dalam kesempatan sebelum menutup Ekaristi misa pagi, saya juga mau bicara di sini, saya titip pesan. Oma-opa ini kan sudah banyak makan, ya itu ya maksudnya. Kadang-kadang ya sedikit-sedikit ada hipertensinya sedikit lah ya, karena kebanyakan memang asam garam ya kan. Saya nggak tahu lambungnya aman kan ya lambungnya. Tapi saya pesan, jadilah berusaha ya. Saya tahu tidak mudah. Berusahalah menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Jadilah mertua yang baik bagi menantu. Jangan jadilah kompor. Anaknya lagi problem berdua, wah papa mamanya jadi kompor. Apalagi mertuanya. Jangan, kasihan.
Mereka sendiri aja hidup berdua di dalam perkawinan pun pasti ada masalah. Marilah Anda sekalian, Oma-Opa yang terhormat, dengan rendah hati saya mohon, jadilah orang tua yang baik, jadilah mertua yang baik. Mertua yang membawa damai sejahtera, papa mama yang membawa damai sejahtera untuk anak-anak. Yang anaknya lagi persiapan pernikahan, jadilah calon mertua yang baik. Saya nggak mengatakan jangan cerewet. Cerewet itu boleh. Telepon lagi sama tukang bakmi sekarang. Tadi si Omai, sekarang tukang. Oh, mertua. Telepon sama menantunya. Maka ketika kita punya spirit damai sejahtera itu, marilah kita hidupi sama-sama. Ya dalam komunitas pasti juga ya ada beda pendapat dan sebagainya, itu hal biasa. Tetapi mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi figur-figur orang tua yang baik. Karena anak-anak kita itu butuh figur-figur orang tua yang baik, sosok orang tua yang baik. Saya yakin ini semua di sini sudah baik. Tapi silakan nanti pesan ini silakan disalurkan kepada yang lain-lain. Karena kalau kita hadir di dalam keluarga, kepada menantu, kepada anak kita jadi kompor. Nanti di sana akan merasakan kompor yang lebih panas loh. Jangan, ya, jangan. Kalau kita bisa memberikan kedamaian, memberikan peneguhan, jadi kita peneguh. Sebagaimana Fransiskus juga mengajarkan kepada kita menjadi sang pembawa damai. Mari kita bersama-sama meneguhkan perjalanan iman kita bersama dalam kesempatan ulang tahun Gelora yang ketiga. Sekali lagi profesiat selamat kepada kita semua dan juga kepada pengurus. Semoga 3 tahun ini sungguh boleh membawa berkat bagi banyak orang, terutama Oma dan Opa sekalian. Semoga tempat ini boleh menjadi tempat formasi kita bersama untuk membentuk diri menjadi pribadi yang semakin dewasa, berkeliling bersama dengan Tuhan Yesus sambil berbuat kebaikan. Dan semoga kesempatan ini pula dan juga untuk Om Win yang juga merayakan hari ulang tahun ke-80, usia yang luar biasa bagi saya, dan juga pasti Om-Opa lain, usia-usia yang dikarunia dengan Tuhan. Pakailah itu untuk boleh menjadi berkat. Jangan memakai itu untuk ngomelin orang lain, capek ya. Hidupnya untuk ngomelin orang lain gak usah ya. Sudahlah, itu zaman-zamannya yang masih muda-muda lah ya, Pak Edi, Pak Heri, itu saat-saatnya ya. Tapi kalau sudah yang sudah senior-senior seperti ini, adem, ayem ya, kita bersama-sama memberikan kegembiraan dan kebahagiaan. Kalaupun merasakan kesedihan, ya berdoalah di dalam hati kepada Yesus, kepada Bunda Maria, kepada Santo Yosef, dan juga di dalam kesepiannya, di dalam kesendiriannya, tetap mengalami damai sejahtera. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Kita hening sejenak. Tuhan yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu, berkat-Mu melalui rahmat kebangkitan. Semoga ulang tahun Gelora yang ketiga sungguh boleh tetap menjadi berkat bagi Oma-Opa sekalian, dan semoga komunitas ini boleh menjadi tempat formasi bagi kami untuk membentuk diri menjadi pribadi yang semakin dewasa, merasakan rahmat kebangkitan-Mu, menjadi sang pembawa damai bagi orang-orang yang kami jumpai. Marilah kita mohon. Secara khusus juga untuk Oma Anastasia Widayanti yang berulang tahun ke-80, semoga Engkau Tuhan limpahkan rahmat kesehatan yang baik, kegembiraan, damai dan sukacita di dalam hidupnya, selalu bisa merasakan bahwa Engkau hadir dan mencintainya. Marilah kita mohon. Bagi Oma-Opa yang juga merayakan hari ulang tahunnya di bulan ini, semoga Tuhan juga karuniakan kasih dan berkat agar damai sukacita selalu dapat dirasakan di dalam kehidupannya. Marilah kita mohon.
Bagi para pengurus Gelora, semoga Engkau senantiasa juga berikan mereka kesehatan, kegembiraan, damai dan sukacita, agar mereka sungguh dengan hati yang tulus dan murni di hadapan-Mu melayani umat dan umat sekalian dengan gembira hati. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak memanjatkan doa dalam hati kita masing-masing. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lakukan dengan persiapan bersama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang baik, terimalah persembahan roti dan anggur, persembahan umat-Mu. Semoga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan berarti bagimu, menjadi persembahan yang sederhana yang boleh kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nanti duduk saja. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, Kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid yang seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
misteri iman kita. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal, beserta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, bersama Santo Andreas Kimtegon pelindung paroki kami yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan mengantarkan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudari dan saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah yang memberikan kita damai sejahtera. Maka berbahagialah kita yang diundang datang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Bagi yang mau menerima komuni, mereka adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan menerima komuni pertama. Terima kasih.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas santapan rohani tubuh dan darah putramu yang boleh kami sambut, memberikan kami kekuatan baru untuk terus merasakan rahmat kebangkitan-Mu dan membagikannya kepada semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, nanti kan selain ada acara-acara yang lain dan lain sebagainya, dan terutama nanti ada ketoprakan ini ya, yang akan diperankan dengan para pengurus sekalian, kita akan menikmati bersama. Maka nanti daripada suasananya riuh ramai dan lain sebagainya, maka dalam kesempatan sebelum berkat penutup, dengan hormat saya mengundang Pak Edi, Pak Marwoto dan juga Pak Heri, setidaknya memberikan 1-2 hal terkait dengan ulang tahun Gelora yang ketiga, dan juga kedepannya kita akan seperti apa dan lain sebagainya. Semoga juga boleh menjadi inspirasi bagi kita bersama. Dipersilakan kepada Pak Edi terlebih dahulu. Silakan Pak Edi. Mic-nya di saya. Ya, terima kasih Romo Tino dan Bapak Ibu, Oma Opa semua. Sebetulnya saya diundang sama Ibu Tin ya untuk memeriahkan ulang tahun, tapi disuruh ngomong ini kan. Saya ini sekarang sudah di Kelapa Gading. Memang dari awal dulu memang pembentukannya ini pada saat kita masih jadi satu ya, tapi sekarang sudah independen, sudah mekar sendiri dan luar biasa, semakin mekar. Oh, dimekarkan ya. Meskipun sudah dimekarkan, tapi Romo Tino diciutkan badannya. Luar biasa ya, luar biasa nih. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tin beserta dengan semua pengurus yang dengan luar biasa ya, dengan hati melayani kita semua di sini, sehingga yang tadinya cuma beberapa puluh kemudian bisa menjadi beratus-ratus ya, 200 ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Tin bersama dengan semua pengurus ya, mereka sangat berdedikasi mencurahkan perhatiannya sehingga mampu mengembangkan Gelora ini dengan baik sekali. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada semuanya yang juga sudah mau hadir dan terus berjuang bersama-sama. Tadi Romo Tino katakan kita sekolah kehidupan yang gak akan pernah selesai ya, sampai saat kita nanti Tuhan panggil dan kita sekolah lagi di sebelah sana ya. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih kepada Pak Marwoto dan Pak Heri sebagai DPH Puspa Gading yang terus mensupport dan mengembangkan Gelora ini dengan baik. Semoga Gelora kedua bisa kita bentuk di Kelapa Gading ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Edi. Lanjut. Selamat pagi Oma Opa, teman-teman pengurus, selamat Paskah. Kalau belajar dari rangkaian Paskah ada Minggu Palma di mana dielulukan, ada kisah sengsara, ada pengorbanan dan ada kebangkitan. Kayaknya Gelora mungkin akan mengalami ada hal-hal seperti itu yang sudah lewat gitu ya. Jadi pada awalnya mungkin dielulukan, kemudian ada sengsara di mana mulai lagi setelah COVID dengan penuh perjuangan, pengurus banyak pengorbanan, dan sekarang masa-masanya bangkit. Dan semoga terus bangkit, makin membesar dan hidup kekal. Geloranya juga kekal. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pak Heri, silakan. Selamat pagi Romo, Bapak Ibu, Oma-Opa sekalian. Selamat Paskah. Selamat untuk para pengurus Gelora. Selalu pengurus Gelora mungkin
mencari ide untuk melayani oma-oma untuk acara-acara dari Natalan, Imlek, dan hari ini ulang tahun. Semoga idenya nggak pernah habis sehingga Bapak Ibu semua dapat hadir di sini setiap hari, kalau Senin dan Kamis gembira selalu di dalam pelayanan oma-oma dari pengurus Gelora sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti pada suatu saat kita Senin dan Kamis nanti yang di sana dan Jumat itu juga bisa dilakukan. Silakan nanti dikembangkan bersama dengan teman-teman yang ada di Yakobus. Kita pokoknya saling dukung, saling support, dan semoga ya Anda kalau mau datang Senin, Selasa, Kamis, Jumat, yang datang dua-dua juga boleh. Pokoknya siapa saja yang welcome. Yang pasti bisa menimba inspirasi, dibawa pulang menjadi pembawa damai untuk orang-orang di rumah. Jangan nanti gara-gara datang ke Gelora pulang ke rumah ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya kan? Jadi nggak dapat apa-apa nanti di dalam Gelora ini. Maka semoga nanti setelah pulang dari Gelora, pulang, wah cocok nih oma-opa datang ke Gelora nih. Anak-anaknya disayang, cucunya disayang, jadi berkat buat tetangganya dan lain sebagainya. Semoga ini tetap menjadi kuasa rohani dan sekolah kehidupan bagi kita semua. Terakhir, nanti kalau sudah ketoprakan udah kacau nanti Rio Rama ya. Perwakilan keluarga dari Oma Wit ya, saya minta silakan hadir di sini, entah Ibu Dara, Ibu Gadis, Mas Indra atau siapapun, silakan hadir bersama saya di tengah-tengah. Ngapain nanti aja ya, ngapain itu nanti ketika Anda sudah ada di sini. Pokoknya maju dulu. Ya, Mbak Gadis silakan. Sambil Mami dibawa ke tengah. Ya, ini beliau merayakan hari ulang tahunnya yang ke-80 ya. Nah, ini dia Wit. Dalam kesempatan ini kira-kira apa yang mau disampaikan dalam kesempatan ulang tahun yang ke-80, apa yang disyukuri, lalu juga kegembiraan apa yang bisa dibagikan dalam bersama dengan Mama tercinta. Silakan. Pak Putri tolong maju ke depan. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu, Opa-Oma, selamat Paskah. Ini putri-putrinya Bu Wit, kebetulan Indra sedang ada interview jadi nggak bisa hadir. Ini kami bertiga, Gadis, Dara nomor 2, Putri. Jadi nama kami bertiga sudah pernah tayang di sinetron RCTI atau SCTV. Putri yang tertukar. Putri yang Dara apa Dara? Ada waktu itu sutradaranya SCTV menginspirasi nama-nama kami jadi sinetron. Tapi itu jadul punya. Ya, ini kebahagiaan kami. Kami berempat punya nama-nama yang unik, yang jarang, yang tidak menjadi pasaran buat kalau di sekolah nama Boni itu bisa satu kelas bisa 3, nama Dimas bisa banyak gitu. Kami punya nama yang memang sebetulnya Indra itu namanya Saputra, makanya satu putra gitu. Jadi Gadis, Dara, Putra, Putri. Ini kebahagiaan kami bersama Mama Papa. Mama bisa aktif di katekis, sekian lama itu juga berkat kekuatan Tuhan Yesus bahwa kami mendapat panggilan masing-masing. Memang saya tidak full pelayanan di gereja, tapi minimal kami ikut kesibukan di gereja. Nah, yang kami mohonkan dan harapkan di usia Mama 80 adalah Mama bisa kuat, tabah menghadapi penyakitnya dan bisa total sembuh, bisa menyertai kami semua sampai cucu-cucunya juga bisa menjalani kehidupan keluarganya. Itu aja harapan. Terima kasih. Sedikit dari Mbak Putri, 1-2 kalimat.
terima kasih Bapak Ibu semua, Romo juga yang sudah menyediakan waktunya, memberikan waktunya bersamaan dengan Gelora. Ya, Mama menjadi kekuatan doa bagi kami karena setiap kali memang benar kalau jadi orang tua ya, semua nama cucu anak-anak pun yang sudah tiada disebut sampai saat ini, walaupun Mama kadang lupa udah minum obat apa belum, tapi tetap mengingat nama lengkap baptis kami anak-anak, mantu dan cucu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu juga sering mendoakan anak, mantu, cucu-cucu dengan penuh kasih, itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semua. Sekian. Enggak apa-apa, ini jatah saya kok. Apa yang diharapkan dari Mama yang usia 80 sekarang? Sebenarnya sih membuat saya terharu banget. Bagi saya, Mama tuh luar biasa. Dengan usianya sekarang ini bisa membuat kami selalu rukun, selalu seperti yang Romo sampaikan. Mbak Romo bilang kalau harus membawa damai bagi anak dan cucunya, itu terbukti banget dengan Mama kami. Hingga saat ini membuat kita selalu rukun, selalu ngumpul semuanya, anak cucunya selalu kompak. Kebetulan aja karena hari ini anak-anak pada kerja dan sekolahnya pada nggak bisa hadir, jadi kita usahakan kita yang ada di sini untuk bisa hadir. Saya berharap ini juga bisa menguatkan Mama kami yang memang Mama sudah sakit untuk 19 tahun ini, bisa menguatkan beliau, memberi kebahagiaan buat beliau. Terima kasih semuanya untuk doanya Bapak Ibu dan Bapak semua. Terima kasih Mawi, selamat ulang tahun. Mau ngomong sesuatu? Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Win. Terima kasih untuk Pak Gandir, Pak Putri dan Mbak Dara, dan juga Mas Indra, dan juga untuk pasti dengan menantu dan cucu. Ada pengumuman dari pengurus Gelora? Nggak ada ya, cukup ya. Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya mau membacakan sesuatu, kita masih sampai jam 3 kok, tenang aja. Saya ingin menyampaikan sesuatu demikian. Bunga mawar merekah di taman indah. Gelora 3 tahun tumbuh subur. Oma opa tersenyum bangga melihatnya. Tuhan berkati perjalanan panjang umur. Kau ngampung belum selesai. 3 lilin menyala cerah malam ini. Gelora berkembang seperti pohon rindang. Oma opa doakan anak cucu bahagia, kasih Yesus melimpah, rahmat berlimpah. Terakhir, usia Gelora yang ketiga, semangat tak pernah pudar. Oma opa jadi saksi setia perjuangan. Semoga Roh Kudus pimpin langkah untuk maju. Selamat ulang tahun Gelora, bahagia, amin selamanya. Terima kasih atas kebersamaan kita, tetap gembira, tetap bahagia, penuh sukacita, membagikan damai sejahtera bagi orang-orang yang kita jumpai. Kita akhiri ibadah kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. berkat Allah selalu berlimpah-limpah dalam hidup kita, dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.